Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz semuanya yang mudah-mudahan senantiasa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan taat kepada Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah Masjid Jami Ar-Rahmah, yang mudah-mudahan dengan keistiqomahannya senantiasa Allah ridho, Allah memberkahi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita selalu panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1447 Hijriah dan dalam kondisi banjir, kita tetap melakukan aktivitas kita, kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat teriring salam kita sanjungkan, kita hadiahkan, kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para pengikut, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita di antara umat beliau yang mengambil syafaatnya nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sebelum ta'lim kita mulai, kita baca surah Al-Fatihah pada para masyayikh, para guru-guru kita semuanya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan dari para ilmu, ulama-ulama kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa abnadina salih wa ila hadri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa amati wa ahli baitihi kiram, wa khususan li masyayikhina wal mu'allimina wa asatidatina kullum jami'an. Maksud ila arwahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah di penghujung bulan Rajab, yang dimana bulan ini diantara termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan suci Ramadan adalah bulan memanen. Jadi tidak mungkin ada bulan Ramadan kalau tidak didahului oleh bulan Sya'ban. Tidak mungkin ada bulan Sya'ban kalau tidak ada bulan Rajab. Di para ulama kita sudah dari zaman dahulu sebelum menyambut suci Ramadan, di bulan Rajab sudah diawali dengan berbanyak ibadah kepada Allah, terutama memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan atas segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang baginda Nabi besar Muhammad SAW ajarkan kepada kita, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah penghulunya, pemimpinnya, tuannya istighfar yang langsung diajarin baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabat, sehingga sampai kepada kita semuanya lewat para ulama dan guru-guru kita. Para jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hiburan yang luar biasa, tasliyah, beberapa hiburan yang sungguh luar biasa menakjubkan, tidak ada duanya, hanya terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena sebelum itu banyak beberapa kejadian peristiwa
yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah beliau baginda Nabi Muhammad SAW ditinggalkan dua orang, dua orang yang selama ini memberikan dukungan materi, dukungan moral, harta benda untuk perjuangan baginda Nabi, yaitu meninggalnya, wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra, seorang istri yang sangat luar biasa, nggak cuma cantik, nggak cuma kaya raya, nggak cuma karena putri bangsawan, walaupun janda tapi nggak sembarang jandanya janda yang luar biasa, yang begitu sayang dan cinta kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Pengorbanannya, kesabarannya, ketabahannya bersama Rasulullah SAW. Segala apa yang dipunyai oleh Sayyidah Khadijah diberikan kepada suami tercinta Nabi Muhammad SAW, termasuk di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini yang membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW bersedih tatkala itu. Setelah itu juga ditinggal paman tercinta beliau, yaitu Abu Thalib, yang selama ini memberikan dukungan, backingan kuat terhadap dakwah beliau, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama beliau umur 8 tahun bersama beliau. Semenjak ditinggal kakeknya Abdul Muthalib, Sayyidina Muhammad SAW diasuh pamannya langsung, Abu Thalib. 8 tahun, 12 tahun diajar untuk berdagang, berniaga, sehingga Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW begitu luar biasa, masa-masa remajanya sudah bekerja keras, tidak leha-leha, tidak enak-enak saja, tapi sudah berniaga, sudah berdagang bersama paman tercinta. Ini menunjukkan, memberikan gambaran, pelajaran berharga buat kita bahwa kita harus bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, berikhtiar dalam menggapai kehidupan dunia ini. Rasulullah contohin kita dari remaja sampai beliau dewasa, sampai menjadi nabi, memberikan contoh tauladan kepada kita semuanya bahwa hidup penuh perjuangan. Al-hayatul jihad, hidup itu adalah perjuangan. Orang pengen pinter, pasti perjuangannya belajar, menghafal. Orang pengen sukses, pengen kaya, pasti perjuangan adalah kerja keras. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung hebat, kecuali mengkehendak Allah untuk orang-orang tertentu. Sekelas kita, orang awam, kita harus berusaha mencontoh apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Bayangin, jamaah, semenjak dari kandungan sudah ditinggal ayahanda tercinta, umur 2 bulan sudah ditinggal, wafat Sayyid Abdullah ayahandanya. Setelah lahir Nabi kita Muhammad SAW, umur baru beberapa bulan, sampai menjelang 2 tahun,
bawa ke pedesaan ya, untuk dicarikan ibu susuan. Berarti sudah berpisah sama ibundanya. Dengan berbagai perkembangan yang ada di sana, ya, sama ibu susuannya bersama Halimah Sa'diyah, ya, dikembalikan lagi kepada ibunda Sayyidah Aminah umur 6 tahun. Jadi Rasulullah waktu kecil sudah yatim. Setelah itu ditinggal ibunda menjadi yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Itu baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu yang pernah menggembalakan kambing, pernah hidup susah, pernah hidup sengsara. Waktu remaja pernah berdagang, berniaga, keluar daerah. Itu nabi kita. Itu nabi kekasih Allah. Apalagi kita sebagai orang biasa baru dikasih musibah, ya kita harus sabar dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat-saat itu dan karena seperti itu dikatakan adalah tahun-tahun duka cita, tahun-tahun kesedihan yang dikenal dengan Amul Huzn atau Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita yang dialami baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cuma itu saat itu, beliau ya karena ditinggal kedua orang yang dicintainya, yang begitu luar biasa pengorbanannya, beliau ingin menghindari dari tekanan dari kaum kafir Quraisy. Saat itu beliau hijrah ke Taif dengan harapan di tempat di daerah yang baru dan harapan akan keadaannya lebih baik. Ternyata sambutan ya orang-orang Taif saat itu juga di luar dugaan, bahkan dicemooh, dihina, diledek, ya, bahkan dilemparin batu. Ya, seorang nabi, bayangin, kasih Allah dihina, dilemparin batu sampai berdarah, ya, masya Allah ya, luar biasa. Dan banyak ya suatu peristiwa yang dialami baginda sebelum Isra wal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab ya Hasyiah ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ini adalah ringkasan ya dari Ibnu Abi Jamrah di dalam hadis Bukhari tentang meriwayatkan tentang kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Sa'id qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana indal baiti bainan naimi wal yaqdhan wa dzakara rajulaini fa unitu bidistin min dhahabin mulia hikmatan wa imanan wa syaqqa minan nahri ilal murafiqil batni summa husilal batnu bima Zamzam. Diriwayatkan dari Imam Malik bin Sa'sa'ah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saat itu Rasulullah dalam keadaan ya sadar dan dalam keadaan ini diriwayatkan mengatakan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan tersadar ya, ada dua orang laki-laki yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail ya membawa baginda Nabi. Saat itu Rasulullah ya posisinya adalah, dan riwayat yang lain dikatakan di sebelah Hijr Ismail lagi berbaring. Di dalam riwayat yang lain mengatakan beliau di rumahnya
ya. Saat itu beliau dibawa dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya. Dada beliau dibelah, ya, hatinya dibersihkan, ya, dibersihkan, disucikan, dan diberikan, diisi, ya, dengan hikmah, wa iman dan keimanan. Ya, jadi Nabi dari leher ini dibelah, ya, dibelah, dibersihkan hatinya, jantungnya, disucikan, ya, dengan air Zam-Zam. Ya, luar biasa ya, Nabi kita Muhammad SAW, orang yang maksum, ya, yang sudah terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat, ya, otomatis tidak punya dosa. Itu aja, masya Allah, hatinya masih disucikan, ya. Malaikat Jibril diberi hikmah dan keimanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa mulia hikmah wa imanan wa utiyat bidabatin abyadi dunal baghli. Setelah hatinya dibersihkan, disucikan oleh malaikat Jibril, ya. Terus Nabi Muhammad SAW dikembalikan kembali, ya, dada yang tadi dibelah, dan beliau dibawa lagi, ya, diberikan namanya tunggangan yang bernama buraq. Jadi buraq ini Pak, buraq ini adalah, ya, seekor, ya, binatang yang berwarna putih, ya, yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada bighal. Ya, bukan yang seperti digambarkan, ya, seperti apa namanya, bermuka perempuan cantik berambut panjang, nah, itu bukan. Ya, seperti yang kita lihat di kampung-kampung itu, ya, gambar buraq yang digambar seperti itu berarti salah. Ya, di sini diceritakan buraq itu adalah tunggangan Nabi waktu Isra Mi'raj, yang kecepatannya, ya, sekali melangkah, ya, seperti kilat, ya, cepat sekali. Maka dikatakan buraq, seperti kilatan. Itu. Di wa fawqal himar, ya, dunal, ya, wa fawqal himar. Berarti di atasnya himar, keledai. Jadi lebih kecil daripada kuda, ya, lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai atau himar. Itu namanya buraq, menjadi tunggangan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Ya. Dan apa itu yang dikatakan definisi Isra? Isra adalah peristiwa, ya, perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram, ya, di Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Di perjalanan malam yang dialami baginda Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kita bayangin, ya, jaraknya Mekah di Saudi Arabia, ya, sampai ke Masjid Aqsa Palestina itu jaraknya berapa? Berapa Mas Randy? Ya, sekitar 1.500-an, hampir 2.000 kilometer perkiraan. Itu kalau ditempuh dengan jalan kaki bisa sebulan lebih atau 40 harian. Luar biasa, ya. Itu ditempuh Nabi, ya, dalam waktu yang sangat cepat. Setelah, ya, sampai di Masjidil Aqsa, enggak sampai di situ. Allah mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu, di perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina ada beberapa peristiwa. Ini diceritakan di dalam kitab karangan ulama besar, ya, Syekh Tajmuddin Al-Ghaidi dalam Tadardil,
Ya, dalam kisahil fil Mi'raj dikatakan di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW waktu Isra wal Mi'raj ada beberapa peristiwa yang digambarkan saat itu. Di antaranya adalah apa? Yaitu ada sekelompok golongan, sekelompok orang yang menanam tapi langsung panen. Setiap nanam cepet panen. Enak gak kira-kira? Nanam, misalnya nanam mangga, tiba-tiba langsung panen, mangga langsung dimakan. Setiap nanam pasti langsung panen. Setiap nanam langsung panen. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, itu kelompok itu kenapa kok nanam? Kalau bahasa kita ya, ini bahasa kita ini, kok nanam tiba-tiba langsung berbuah, dipanen. Begitu terus. Kata malaikat Jibril, itu adalah ya sekelompok orang yang ahli sedekah, yang ahli sedekah, yang ahli berderma, tidak pelit. Digambarkan seperti itu. Termasuk ini, masuk sedekah makanan. Ini nanti pahalanya nggak cuma di dunia. Di dunianya udah dibahas sama Allah. Orang yang sedekah di dunianya udah dibahas sama Allah. Apabila nanti di alam kubur, bahkan dia yaumil qiyamah. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu sedekah. Orang yang sedekah itu digambarkan seperti orang yang menanam langsung dia panen. Luar biasa. Dan ada juga beliau diperlihatkan yaitu ada sebuah makam yang pemakaman itu baunya wanginya luar biasa. Ya. Kita biasa lihat lewat pemakaman biasa aja Pak ya, biasa aja. Kadang-kadang serem kan, kadang-kadang serem. Kalau malam-malam, ini enggak. Ini pemakaman atau kuburan itu wanginya luar biasa. Wanginya tiada darah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini makamnya siapa? Wanginya luar biasa. Jibril menjawab, ini adalah makamnya yaitu Sayyidah Masyitah. Siapa itu Pak? Masyitah siapa Pak? Masyitah adalah pembantunya Fir'aun. Bukan istrinya. Kalau istrinya namanya Asia. Bukan Aisyah ya. Yang berbalik. Asia adalah istri Fir'aun yang beriman. Ini adalah Masyitah, pembantunya Fir'aun yang sekeluarga ya dihukum sama Fir'aun, direbus, digodok. Masya Allah, bayangkan tuh. Tapi karena orang beriman Pak, menjaga keimanan sampai akhir ayat, mau diapain juga nggak peduli karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diapain kayak, mau dibakar kayak, mau direbus kayak, ya, kalau sudah beriman mau digebukin kayak, sudah kuat imannya kepada Allah, tidak peduli, hanya mengharap pada Allah. Ini yang dialami Masyitah bersama suami dan anak-anaknya. Kuburannya wanginya luar biasa. Ini gambaran pelajaran buat kita, ya. Apapun yang terjadi terhadap kita dalam kehidupan kita, ya, keteguhan iman kita harus kita jaga. Sampai di akhir hayat kita, jangan sampai kita memperjualkan keimanan kita. Nauzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan kita di akhir yang kita bawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak cuma itu. Di dalam perjalanan beliau digambarkan di pendekatan Allah Subhanahu wa taala ada sekelompok manusia yang kepalanya itu pecah dan balik maning. Sempurnakan kembali, pecah lagi, hancur lagi, balik maning. Pecah lagi, balik lagi. Kepala pecah, balik lagi. Normal, balik. Sampai Rasulullah melihatnya itu sangat iba sekali. Itu kenapa mereka Jibril? Kok ada sekelompok manusia yang kepalanya pecah, hancur, dia kembali normal kembali. Habis itu pecah lagi. Ini adalah gambaran umatmu, wahai Nabi, orang yang bermalas-malasan untuk sholat fardu. Ya, orang Islam yang malas sholat, bahkan ninggalin sholat, nanti di yaumil kiamah akan merasakan hukuman seperti itu. Yang digambarkan waktu Nabi Isra Mi'raj. Enggak cuma itu, lebih mungkin daripada itu. Orang Islam yang ngaku Islam tidak mau melakukan sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Nanti ya tinggal menunggu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta atayna as-samaa'a ad-dunya. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila ma ma'aka? Qala Muhammad. Qila aw qad ursila ilaihi? Qala na'am. Qila marhaban bih. Wa na'mal maji'u ja'a qadin ala adama fasalamtu alaihi. Faqala marhaban bik min ibnin wa nabiyyin. Wah, ini kalau dibacain panjang banget ya. Pokoknya saya ringkas. Setelah itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dengan kuasa Allah dan kehendak Allah diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mi'raj, ya, menuju ke langit pertama. Langit pertama beliau ya bertemu dengan penjaga langit, ya. Setelah itu beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sampai langit kelima bertemu Nabi Harun. Sampai langit keenam bertemu Nabi Musa. Dan langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Sampai ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha. Dan memperoleh tugas perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yang tadinya perintahnya 50 waktu, ya, dengan dorongan nasihat Nabi Musa alaihissalam, ya, Rasulullah meminta keringanan kepada umatnya menjadi 40 masih ditawar lagi dengan nasihat Nabi Musa. Kalau bahasa kita, minta keringanan lagi kepada Allah. Akhirnya diturunkan lagi menjadi 30 sampai ke 20 sampai ke 10 sehingga sampai ke 5 waktu yang pahalanya sama dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Ini saya ringkas Pak, ini panjang hadisnya, ya. Yang intinya adalah oleh-oleh kado terindah, kado istimewa Nabi kepada umatnya adalah perintah sholat 5 waktu kepada kita selaku umat Islam.
Ya. Jadi sholat ya, ini adalah oleh-oleh kado teristimewa waktu Nabi Muhammad melakukan peristiwa yang luar biasa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ajarkan kepada cucu-cucu ya kita, anak-anak kita, kerabat keluarga kita ya tentang sholat 5 waktu. Karena sholat adalah menjadi identitas orang Islam. Dan yang membedakan orang Islam dan tidak adalah di sholat. Sholat dan sholat. Insya Allah kalau sholat kita benar, ya, sholat kita benar secara ilmu, pasti hasilnya, manfaatnya, faedahnya adalah hidup kita akan benar. Ya. Tetapi kalau sholat kita masih kurang sempurna, masih karena cuma menggugurkan kewajiban, yang penting mau sholat, yang penting sholat, ya mungkin bisa jadi, ya cuma menggugurkan kewajiban. Sudah sholat, ya jamaah rajin sholat, tapi masih sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan jamaah kita. Ya mungkin ya, saya yakin jamaah rahmah, insya Allah orang-orang yang baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Buktinya apa? Banjir pun ya masih ngopenin masjid, masih mikirin karpet, masih bersih ini luar biasa. Kalau bukan orang pilihan Allah tidak mungkin. Mendingan tidur di rumah kemulan sama istri. Ini luar biasa. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sholatnya benar, pasti hidupnya benar. Karena sholat adalah mencegah hal yang keji dan yang mungkar, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wes enggak usah banyak-banyak ya, karena kondisi masih banjir. Kita berharap kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah jauhkan kita dari bala, dari musibah yang bertubi-tubi yang melanda bangsa kita. Mudah-mudahan para pemimpin kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan keluar untuk bangsa yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya sekelumit ya, beberapa kisah tentang Isra Mi'raj dan beberapa kalimat tambahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kesalahan saya, kekurangan saya dalam menyampaikan kajian ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah doa kafir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana. Sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwam thariq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.